Selamat pagi, selamat siang, selamat malam juga bagi rekan-rekan sekalian yang sedang menonton video ini. Dimanapun kalian berada, saya ucapkan terima kasih. Di sini saya Ezra Situmyang, selaku mahasiswa di Presiden University dalam jurusan Industrial Engineering, akan mencoba menjelaskan risk assessment dan risk control design dalam contoh menyetir mobil. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu definisi dari risk assessment. Risk assessment atau penilaian risiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memprioritaskan risiko yang terkait dengan potensi bahaya. Nah, ini melibatkan analisis baik kemungkinan maupun konsekuensi dari risiko-risiko ini untuk menentukan dampaknya terhadap organisasi ataupun proyek. Tujuan dari risk assessment atau penilaian risiko adalah untuk membantu organisasi membuat keputusan yang tepat tentang bagaimana mengelola dan mengurangi risiko untuk meminimalkan efek negatifnya. Saya akan coba bahas risk assessment dalam menyetir mobil. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana step-step dari menyetir mobil itu sendiri ya. Pertama, sebelum kita melakukan menyetir, kita harus pelajari dulu dasar-dasarnya. Yang pertama, pedal, ada tuas persneling, ada setir, dan juga ada cermin belakang dan samping ya untuk visibilitas. Setir untuk mengontrol arah mobil, persneling biasanya terletak di antara kursi depan, mobil manual terutama ya untuk memindahkan atau memilih gigi. Kemudian pedal ada 3, ada gas, ada rem, ada kopling. Untuk mobil manual, mobil otomatis hanya memiliki pedal gas dan rem. Nah, sesuaikan pengaturan mobil, kursi, cermin, dan sabuk pengaman kita buat senyaman mungkin untuk bagaimana kita nantinya akan menyetir. Kedua, kita menghidupkan mesin, kita masukkan kunci, putar kunci untuk menghidupkan mesin. Kemudian kita periksa gigi juga ya untuk mobil matic, pastikan dalam posisi parkir. Dan kemudian untuk mobil manual biasanya di posisi netral ya supaya tidak ada lonjakan saat kita menyalakan mobil. Kemudian pindahkan ke drive. Di sini saya akan lebih menjelaskan ke bagian matic ya karena saya menggunakan mobil matic sebagai contoh di sini. Pindahkan tuas, pemilihan gigi gede sambil menginjak belda rem. Lepaskan rem tangan, tarik rem tangan secara perlahan, kemudian injak gas secara perlahan. Tekan pedal gas untuk mulai bergerak, kemudian pegang setir ya, gunakan kedua tangan biasanya pada posisi jam 9 dan jam 3. Belok dengan halus, putar setir dengan lembut untuk mengarahkan mobil. Kemudian saat belok, pastikan kita memberikan lampu sen ya atau lampu sinyal untuk menunjukkan arah sehingga pengendara di belakang ataupun di depan mengetahui nih kita akan melakukan belok. Kemudian pastikan untuk memperlambat kecepatan sebelum berbelok, putar setir dan arahkan belokan ke manapun itu tujuan kita ya. Kemudian yang paling susah dalam menyetir biasanya adalah parkir ya. Parkir di sini mungkin stepnya agak sedikit simpel juga. Pilih tempat, kita sudah mengetahui untuk tempat parkir mobil, perlambat. Kemudian manuver sedikit, amankan mobil. Untuk mobil manual pastikan masukkan gigi dan rem tangan. Untuk mobil otomatis pindahkan ke posisi parkir ya atau P dan tarik rem tangan. Begitu. Kemudian saya akan lanjut menjelaskan beberapa resiko yang akan terjadi jika kita melakukan kegiatan mengemudi atau menyetir mobil. Beberapa risiko saya akan coba jelaskan secara singkat. Yang pertama adalah kecelakaan lalu lintas. Tabrakan dengan kendaraan lain dan berjalan kaki ataupun mungkin objek statis dapat menjadi risiko saat kita mengemudi. Yang lain ada cuaca eksternal mungkin seperti cuaca buruk, kondisi seperti hujan atau kabut gitu ya, dapat mengurangi visibilitas kita dan kontrol kendaraan. Kemudian gangguan juga dari kurangnya konsentrasi, misalnya saat kita menyetir kita menggunakan ponsel atau mungkin berbicara dengan penumpang dapat mengganggu konsentrasi. Yang keempat ada kelelahan. Mengemudi dalam kondisi lelah dapat mengurangi refleks dan kesadaran kita. Kemudian ada kecepatan berlebih. Jika kita mengemudi dengan kecepatan tinggi gitu ya, atau mungkin terburu-buru, dapat meningkatkan risiko kecelakaan dan keparahan cedera. Yang keenam ada masalah mekanis mungkin ya, seperti mendadak remblong atau mungkin ban meletus, dapat menyebabkan kehilangan kontrol juga saat kita melakukan
menyetir mobil. Kemudian kurangnya pengetahuan juga mungkin dapat menjadi resiko juga, ataupun pengalaman. Misalnya pengemudi yang kurang berpengalaman mungkin ya akan kesulitan pastinya untuk menangani beberapa situasi darurat seperti, atau mungkin mengemudi dalam kondisi tertentu gitu. Yang lain ada jalan yang tidak dikenal. Mengemudi di jalan yang tidak dikenal dapat mengakibatkan juga risiko tersesat gitu ya mungkin, atau mengalami kecelakaan juga lebih parahnya. Yang terakhir ada interaksi dengan pengguna jalan lain, karena kita mengemudi pasti ada interaksi juga dengan pengguna jalan lain, sehingga kita harus berbagi jalan dengan pengemudi lain, pejalan kaki ataupun pengendara sepeda. Nah, hal ini dapat meningkatkan risiko kecelakaan juga. Nah, selanjutnya dari beberapa risiko tersebut saya akan menjelaskan, mengkategorikan beberapa risiko tersebut ke dalam standar penilaian risiko. Di sini ada gambar, mungkin dapat dilihat beberapa tingkat risiko, dan mungkin ada juga di kategorinya ada, saya bisa kategorikan sebagai dari frekuensi aktivitas, frekuensi kejadian bahayanya, kemudian lama pemaparannya, dapat kita kategorikan nanti ya. Jadi kemudian dari tingkat keparahannya juga, risiko keparahannya ada, mungkin kategorinya ada cedera, ada gangguan kesehatan juga, ada kerugian juga yang timbul ya. Dapat lihat di gambar. Di sini ada beberapa poin dari 1 2 3 4, sehingga nanti kalau kalau ada di 1 artinya poin tersebut masih berisiko rendah. Kemudian ada di 3, 4, 6 sampai 8 artinya memiliki resiko yang cukup menengah atau medium gitu ya. Yang terakhir tingkat resiko yang paling tinggi di posisi 9 sampai 16 artinya memiliki resiko yang tinggi gitu ya. Contohnya di sini dapat memberikan seperti di dalam cedera gitu ya, dapat menjadikan cacat atau mungkin meninggal. Kemudian jika di kategori gangguan kesehatan dapat memberikan penyakit yang cukup kronis gitu ya. Ataupun dalam kategori kerugian, biaya pengobatan mungkin dapat melebihi 20 juta. Nah, kategori-kategori ini dapat dilihat di slide, mungkin bisa di pause dan mungkin bisa dilihat sejenak ya gitu. Nah, selanjutnya saya akan lanjut terhadap tingkatan terhadap resiko. Tadi mungkin saya sudah jelaskan sedikit ya. Dan ada low, ada medium, ada high juga. Nah, untuk low bisa diabaikan namun tetap dipantau sesuai mekanisme dari inspeksi. Nah, interval waktu tindakannya terus-menerus atau kontinu ya. Kemudian ada medium, tindakan terhadap risiko ini yaitu wajib ditangani. Dan interval waktu untuk tindakan ini maksimal mungkin dalam kurun waktu 1 bulan. Selanjutnya risiko yang paling tinggi atau kategori H, lebih dari 6. Ini adalah tindakan terhadap risiko yang mendesak atau penting dan segera dilakukan penanganan. Maksimal dalam kurun waktu 2 minggu. Gitu. Nah, di sini selanjutnya saya akan buatkan beberapa tabel. Ada daftar identifikasi bahaya dan risiko K3. Ada beberapa poin ya di sini yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Kemudian daftar identifikasi bahaya dan risiko K3 dari menyetir mobil dapat dilihat di slide. Di sini ada di bagian proses utama dari memeriksa mobil sebelum berkendara sampai proses mengemudi. Ada juga saya bagi menjadi subprosesnya ya, satu persatu. Kemudian saya kategorikan juga untuk skenario bahaya K3-nya. Ada konsekuensinya jika dari tindakan yang dari subproses dan kemudian skenario yang terjadi. Kemudian ada kontrol juga yang dapat kita lakukan. Nah, dari beberapa situasi berikut kita dapat melakukan penilaian yang dapat kita kategorikan juga, sehingga kita dapat mengetahui dari nilai resikonya dan tingkat resiko yang akan terjadi, sehingga kita dapat memberikan tindakan preventif yang perlu kita sadari sebelumnya. Begitu. Yang pertama di sini saya ada identifikasi bahaya untuk resiko rendah ya. Ada beberapa subproses seperti menyetel suhu kabin dan ventilasi, mengemudi saat mendengarkan musik, mengemudi saat menggunakan sun visor yang tidak sesuai,
membersihkan kaca depan. Kemudian ada beberapa skenario yang mungkin dapat terjadi seperti saat menyetel suhu kabin dan ventilasi. Di sini skenarionya tidak mengatur suhu kabin dengan baik ya, sehingga konsekuensinya pengemudi dapat berkeringat, kelelahan, dan dehidrasi. Kontrol yang dapat kita lakukan menggunakan AC atau ventilasi untuk menjaga suhu kabin yang nyaman, begitu. Nah, di sini ada saya kategorikan sebagai identifikasi bahaya resiko rendah dari penilaian yang sudah saya berikan secara pribadi ya. Di sini ada beberapa nilai sehingga dapat dari resiko cedera, kemudian ada juga tingkat dari keparahannya, sehingga dapat kita kategorikan tingkat resikonya. Beberapa list berikut adalah resiko yang mungkin dapat terjadi saat kita menyetir mobil dalam kategori rendah. Selanjutnya ada beberapa juga di tingkat medium ya, seperti menyetel posisi kursi dan spion, kemudian hal ini menggunakan transmisi manual atau otomatis, menggunakan GPS atau peta, berhenti dan parkir. Ini beberapa subproses yang dapat menimbulkan skenario-skenario yang menyebabkan konsekuensi terjadinya kecelakaan atau konsekuensi terjadinya resiko yang akan terjadi saat kita menyetir mobil, seperti nyeri punggung atau mungkin kerusakan transmisi, kehilangan kontrol, kemudian kehilangan fokus, sampai ke kecelakaan kecil ya, dapat menjadi konsekuensi yang dapat ditimbulkan dari beberapa subproses di slide berikut. Nah, di sini ada total 4 list ya. Untuk mungkin lebih jelasnya dapat dilihat di gambar di slide. Yang terakhir ada resiko yang tinggi yang saya kategorikan sebagai high risk. Ada beberapa subproses juga, dari memeriksa kondisi mobil sebelum menyetir, memasang sabuk pengaman, menyalakan mesin dan memeriksa indikator, menghidupkan lampu dan sinyal, memeriksa lalu lintas dan kondisi jalan. Nah, beberapa subproses ini yang harus kita sadari akan menimbulkan skenario bahaya yang memiliki resiko yang tinggi. Konsekuensinya seperti ban pecah, mesin rusak, bahkan sampai ke cedera parah atau mungkin kecelakaan ya, yang dapat menyebabkan kerugian yang tinggi atau mungkin sampai kehilangan nyawa. Nah, ada beberapa juga kontrol yang ada. Di sini juga saya akan berikan beberapa list ya, karena administratif control atau mungkin engineering control yang dapat kita lakukan agar menghindari untuk terjadinya resiko bahaya dari tindakan-tindakan berikut. Mungkin begitu yang dapat saya sampaikan ya. Terima kasih rekan-rekan sekalian yang sudah mau mendengarkan dan menyimak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi, selamat malam, selamat siang.